balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonomi Malas. Kali ini gue mau bahas tentang keadaan ekonomi saat ini yang cenderung orang bilang kayak mengkhawatirkan ya. Sebenarnya enggak, buat Indonesia bener-bener literally kayak this is fucking crazy, karena ini menurut gue adalah windfall paling besar yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Dan kalau misalkan lo bisa mengambil keuntungan dari ini, gue rasa kita akan untung banyak sih sebenarnya. Dan gue benar-benar beruntung banget hidup di Indonesia karena gila men, kondisi ini tuh rada bikin gue miss banget gitu. So ini adalah kondisi yang terjadi dan bagaimana kitek gue terhadap hal tersebut. As you know, beberapa hari yang lalu US telah melakukan announcement tentang inflation-nya mereka, di mana sekarang di 9,1. Gue pernah berbicara tentang inflasi di US itu sendiri yang akan terus naik karena producer inflation-nya di atas 14%, atau gue nggak tahu, mungkin sekarang 15% lah. Dan akibat dari inflasinya tersebut, di mana hampir terjadi di semua negara, mereka akan membayar lebih mahal dan kemungkinan besar akan terjadinya stagflasi. Kayaknya gue udah ngomongin stagflasi cukup lama, dan ya gue seneng dengan apa yang terjadi karena mungkin 5-10 tahun lagi, I'm so sorry to Amerika ataupun negara lain yang terkena imbasnya, karena sumber keuntungannya di sana gitu. Lu bakalan tahu bentuk dari grafik GDP, inflation, SBN lagi, US Treasury, dan bahkan S&P 500-nya, karena sudah terjadi waktu itu dan pernah terjadi di tahun 1946-an lah. Berapa ya? 19, gue lupa. Itu ya stagflasi zaman dulu di US. Lu search, gue lupa tahunnya. Dan karena terjadinya stagflasi tersebut, zaman dulu ada penghapusan Bretton Woods, hari ini kita punya quantitative easing, dan akhirnya terjadi hal yang serupa tapi tak sama gitu. Nah, kalau misalkan lo mau lihat bagaimana keadaan ekonomi US 5 tahun ke depan, lo cek aja stagflasi US pada tahun tersebut, 1972 kalau nggak salah, bukan 40-an lah, 1966 sampai 1974. 1972 tuh peak-peaknya lah. Nah, lu mesti cek lah stagflasinya di sana kayak gimana, dan itu yang akan terjadi di US, bukan akan sih, kemungkinan besar terjadi di US. Dan untuk Indonesia bagaimana? Producer inflation kita ada di angka 4%, inflasi kita di antara 3%-an, dan gue ngerasa bahwa inflasi kita kalau mau naik nggak akan setinggi dari US, dan gue ngerasa kalau misalkan lu betting dari SBN Indonesia, kita bakalan terjadi banyak hiccup. Kalau misalkan ngelihat dari dolar US dan segala macam, lu bisa ngelihat bahwa banyak banget aliran dana asing yang keluar. Kenapa? Kalau kita ngomongin balik lagi nih ke Dalio Quadrant yang pernah kita ngomongin, bahwa US sendiri setelah terjadi stagflasi, Indonesia terjadi antara namanya growth inflation yang besar dan growth dari bukan growth inflation yang besar, terjadi growth inflation dan growth dari GDP, di mana membuat diri kita tuh jadi sweet spot lah gitu. Sedangkan US karena stagflasi tersebut, mereka berpindah dari emerging market ke para developed market. Ya, negaranya lagi krisis bro, negara lagi krisis, artinya ya akan jauh lebih baik kalau misalkan mereka simpen cash di mata uangnya masing-masing. Sebagai contoh, kalau misalkan lo terjadi crash, apa yang lo bakalan lakuin gitu? Ya pasti lo akan berusaha untuk mengamankan aset lo. Bagaimana cara mengamankan aset? Ya balik lagi ke cash. Apakah ke emas? Ya mungkin saja ke emas. Intinya seperti itu. Dan kalau misalkan lo ngelihat karena terjadinya disparitas dari inflation tersebut antara luar negeri dan dalam negeri, negara kita benar-benar diuntungkan karena beberapa komoditas yang kita produksi itu harganya benar-benar naik. Dan kalau misalkan lu ngecek di sumber keuangan, lu cek aja namanya APBN kita di internet, di mana itu isinya adalah bagaimana Kementerian Keuangan melakukan update terhadap keuangan kita. Kita tuh benar-benar dapat surplus yang cukup lumayan. Bahkan Kementerian dari Keuangan sendiri melakukan revisi untuk penerbitan obligasinya
hingga second half years. Nah, problemnya adalah karena aliran dana asing terus keluar, kalau misalkan Indonesia mau mendapatkan aliran asing, itu cuma ada dua cara. Pertama, US, Eropa, ataupun negara selain lainnya itu mendapatkan downgrade dari mereka punya downgrade rating dari entah S&P, Moody dan segala macam, atau kita dapat upgrade rating dari triple B ke single A, di mana kita akan sama kayak Malaysia. Kalau misalkan seperti itu, akan ada aliran dana asing yang cukup masuk. Tapi iya, balik lagi itu urusan dari lembaga rating yang ada, dan Pevindo nggak cukup kuat untuk melakukan rating terhadap negara-negara lain. Jadi ya sudahlah, kita terima nasib aja akan terjadi hiccup karena aliran dana asing benar-benar keluar. Dan secara internal dalam negeri, gua akan bilang stock market akan lebih baik dibanding kalau lo pegang bond market. Kalau misalkan bond market, in term of valuation saya benar-benar murah, tapi kita nggak punya terlalu banyak driver di dalam negeri untuk melakukan transaksi. Jadi kita benar-benar kayak nunggu aja gitu dari dana asing, di mana dana asing sekarang terhadap utang kita mungkin sisa 15% kali sekarang. Hampir mau turun ke 14 dan it happen kayak gitu. Kalau misalkan apakah dengan stagflasi ini kita akan terjadi krisis, kita akan kena, intinya gini sih, kalau dunia batuk kita akan ikut batuk. Kalau misalnya kita batuk ya sendirian aja kita batuk, kita terlalu kecil untuk dipandang sama dunia secara ekonomi, secara GDP. Akhirnya kita benar-benar cuma kena batuknya, imbasnya batuk negara lain, anginnya dari negara lain. Kita akan terjadi yang namanya mini krisis lah, dan mini krisis itu kayak sebuah poin yang tepat untuk lu masuk ke dalamnya. Akan jauh lebih baik lagi dibanding lu nungguin kapan krisisnya. Indonesia menurut gua selama kita masih produksi coal, nikel kita harganya masih cukup baik dibanding sebelumnya. Dan kalau misalkan ngelihat dari CPO, gua nggak tahu siklus dari CPO itu terhadap produksinya bagaimana sekarang. Kalau misalnya emang mudah-mudahan sedang tinggi-tingginya, sehingga kita bisa mendapatkan windfall yang cukup besar banget gitu. Dan dari situ kita bisa menghasilkan pertumbuhan aset yang cukup signifikan. Tapi kalau misalkan lo masuk di bond market, itu hiccupnya lumayan tinggi banget. Gue prediksi mungkin BI akan melakukan kenaikan 0,25 untuk kuartal 3, 0,25 lagi untuk kuartal 4, 0,25 atau 0,5 lagi untuk kuartal 4, tapi US akan menaikkan lagi mungkin sekitar 2,5% lah, hampir sama. Jadi bayangin lu, suku bunga acuan US sama Indonesia sama. Suku bunga US di mana dia double A itu akan jadi 3,5% dengan kita yang di triple B. Triple B kita suku bunga acuannya 3,5 juga gitu. Artinya kan kalau misalkan lu ngomongin rating, itu kan gak masuk akal. Lu mendingan invest di negara yang double A dong, dibanding negara yang triple B tapi ada resiko dikasihnya sama, kurang lebih 3,5%. That's why dana asing terus keluar. Nah, kembali lagi perusahaan mana yang bakalan bagus? Ya balik lagi, perusahaan yang produksi lokal dijual di internasional. Kalau mereka kayak gitu, mungkin ini akan jadi tematik 2 tahun ke depan, di mana perusahaan-perusahaan tersebut yang produksi di lokal dan diekspor itu akan menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi. Sedangkan sebaliknya, perusahaan yang melakukan import dari luar negeri untuk melakukan produksi di dalam negeri itu bakalan struggle, literally struggle. Dan gue nggak butuh nyebut perusahaannya apa, kalian mungkin bisa punya gambaran masing-masing. So that's it, itu key take gue tentang keadaan ekonomi sekarang. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, mau diskusi dan segala macam, bisa di bayutabusala@gmail.com, atau lu bisa masuk ke Instagram gue @bayutabusala.